Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di jadwal mata pelajaran IPS. Hari ini kita masuk ke materi baru di bab 2 ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar wayang golek ya. Pernahkah kalian melihat atau menonton tayangan wayang golek ini baik di layar TV ataupun mungkin pernah di dekat rumah kalian gitu ya, ada acara yang menayangkan cerita wayang golek. Nah ini kan sebetulnya patung yang bisa digerakkan ya, wayang golek itu kemudian nanti ada cerita, alur ceritanya dan ditampilkan dalam sebuah pagelaran. Nah kalau ini ada yang tahu? Iya, ini angklung. Pernah kalian memainkan angklung? Mungkin ketika kalian TK atau SD atau bahkan sekarang saat di SMP juga pernah bermain angklung ya. Nah, kalau ini, pernah nggak kalian main kelereng sama teman-teman kalian? Atau mungkin waktu kecil, pernah nggak main kelereng? Nah, atau yang perempuan nih, pernah nggak main lompat tali? Ini tuh pakai karet ya, karet disambung-sambung, karet gelang disambung-sambung, terus jadi panjang, setelah itu dimainkan, namanya lompat tali atau lompat karet ya. Nah, kalau ini adalah gambaran masyarakat yang ada saat ini. Kebanyakan masyarakat saat ini bermain dengan menggunakan gadget atau gawainya masing-masing. Ya, pakai laptop, pakai tablet, pakai handphone, ya. Main dengan berbagai aplikasi, Mobile Legends, PUBG, dan segala macamnya. Nah, kalau zaman dulu, zaman Miss Wenti masih kecil, mainnya ya yang tadi lompat tali, yang laki-laki kebanyakannya main kelereng, ya, terus main petak umpet, ya. Kalau sekarang kebanyakan bermain dengan aplikasi yang disediakan oleh gadgetnya masing-masing. Berarti ada perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, ya. Dari yang tadinya permainannya permainan tradisional, sekarang sudah menggunakan aplikasi. Sekarang sudah bermain dengan gadgetnya masing-masing. Berarti kan ada perubahan, ada transisi di situ, ya. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perubahan sosial dan budaya. Ya, di bab 2 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kalian capai. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan perubahan sosial budaya, kemudian dapat mendeskripsikan apa sih hakikat globalisasi, dan yang terakhir dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Jadi kita akan mempelajari perubahan sosial budaya itu apa, globalisasi itu apa, dan bagaimana mengidentifikasi dampak dari adanya globalisasi dan bagaimana kita bisa menghadapi globalisasi itu. Ya, perubahan sosial itu sendiri merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini merupakan pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini adalah seorang ahli pendidik, ya. Dia mengungkapkan pendapatnya mengenai perubahan sosial ini. Seperti tadi yang sudah kita lihat bahwa ada perubahan masyarakat ya dalam permainan. Kalau dulu masyarakatnya, anak-anaknya bermain secara tradisional, secara tatap muka, ada interaksi dari setiap masyarakat, dari setiap anak-anak. Kalau mau main kelereng harus ngumpul dulu nih orang-orangnya, siapa aja yang mau main kelereng baru bisa main. Kalau cuma sendiri nanti nggak bisa main. Kalau mau main lompat tali, ya tadi kan gambarnya ada 2 orang yang megang talinya. Ya berarti minimal ada 2 orang itu sama 1 orang yang main. Berarti minimal harus ada 3 orang. Jadi harus ngumpulin orang dulu nih kalau zaman dulu. Kalau kita mau main secara tradisional. Nah sekarang dengan kita punya gadget saja pun kita sudah bisa bermain sendiri. Ya, kita bisa bermain sendiri ataupun bisa bermain dengan teman-teman kita, tapi dengan menggunakan gadget ini kita bisa bertemu dengan banyak orang secara virtual, tidak secara tatap muka.
Nah, itu kan salah satu perubahan sosial. Nah, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial ini bisa mempengaruhi sistem sosial, termasuk sikap masyarakatnya dan perilakunya di dalam kelompok. Sikap kita, ya, ketika kita mau bermain harus mengumpulkan teman-teman, harus tatap muka pada zaman dulu ya, karena belum ada gadget ya. Berarti kita punya sikap sosial yang lebih tinggi dibandingkan sekarang. Kalau sekarang kita tinggal buka gadget kita, buka aplikasi, kita mau main apa, ya kita bisa lebih mandiri. Ya, sikap sosial kita berubah. Kita tidak harus mengumpulkan banyak orang untuk bisa bermain. Dengan sendiri saja punya gadget, udah bisa main di situ, kan gitu. Ya, itu perubahan sosial. Nah, kemudian menurut Kuncharaningrat, perubahan budaya itu adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Kuncharaningrat ini adalah seorang ahli antropologi. Antropologi itu seseorang yang punya ilmu tentang masyarakat. Ilmu tentang masyarakat, baik itu tentang kebudayaannya maupun sikapnya. Nah, Kuncharaningrat ini ahli di dalamnya dan dia mengungkapkan pendapatnya bahwa menurut beliau ya, perubahan budaya itu adalah proses adanya pergeseran, baik itu pengurangan maupun penambahan ataupun perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Kalau tadi, kita bisa mengenal nih yang namanya wayang golek melalui sebuah pagelaran. Kita bisa menikmati ceritanya dalam sebuah pagelaran wayang golek. Nah, sekarang apakah kalian pernah menonton wayang golek? Kalau dulu cerita wayang golek ini ada ditayangkan dalam sebuah stasiun TV. Nah, sekarang tontonan kalian apa? Ya, ada yang nontonnya Upin Ipin, SpongeBob, ya kan, dengan berbagai tayangan lainnya. Ya, kalau sekarang tontonannya seperti itu. Ya, jadi ada pergeseran, ada pengurangan, ada penambahan, ada perkembangan unsur-unsur kebudayaan. Ya, mulai bergeser nih. Yang tadinya kita nontoninnya wayang golek, sekarang nontoninnya yang lain. Ya, sekarang nontonnya kartun, nontonnya Upin Ipin. Ya, Upin Ipin itu kan tayangan dari Malaysia, ya kan? Bergeser nih nilai budaya kita juga. Ya, yang tadinya kalau nonton wayang golek, kita nilai budayanya lebih ke arah Sundanis. Nah, dengan nonton Upin Ipin, anak-anak kan sekarang, coba perhatikan anak-anak kecil aja nonton Upin Ipin, logat bicaranya jadi ke Malaysiaan ya, bisa terbawa. Nah, itu kan ada pergeseran. Itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, perubahan kebudayaan ini meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Tadi, kalau kita kebanyakan nonton Upin Ipin, bahasa kita jadi bisa saja terbawa, gitu ya. Kalau kita nontonnya film-film barat yang menggunakan bahasa Inggris, ya kita juga kosakata kita bisa bertambah, kosakata bahasa Inggris kita tuh bisa bertambah, gitu ya. Kalau kita banyak nontonnya film-film Korea, ya kita bisa menambah kosakata bahasa Korea kita, gitu. Jadi ada pergeseran dalam bahasa, gitu ya. Nah, di aspek lain juga kita bisa bergeser nih, dari mulai peralatan dan perlengkapan hidup. Contohnya, kita nonton film Korea, di situ kita melihat mereka tuh misalkan menggunakan suatu alat tertentu, misalkan kalau makan nih mereka pakai sumpit. Nah, terus kita mulai ngikutin, saya juga mulai ngikutin. Terus misalkan mereka tuh makan takoyaki, kita mulai minta orang tua kita bikin takoyaki juga, gitu ya. Kalau kita nonton suatu film tertentu, terus ada topoki, misalkan, kita jadi pengen topoki juga, gitu ya. Atau misalnya contohnya yang lain-lainnya, wah kita mulai bergeser nih nilai-nilai kehidupan kita. Kalau yang tadinya orang Jawa Barat makannya surabi, sekarang udah enggak, sekarang takoyaki, topoki, ramen, yang begitu-begitu ya, ada pergeseran. Nah, ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu yang pertama inovasi, discovery, dan invention. Inovasi itu proses
menuju perubahan. Jadi ada hal yang baru yang ditemukan. Misalkan gini, dalam kehidupan masyarakat zaman dulu ya, itu belum ada internet. Nah, kemudian dikenalkanlah yang namanya internet ya, inovasi. Nah, discovery itu proses mulai mengenal ya, masyarakat mulai mengenal nih. Kalau tadi internet itu sebagai sesuatu hal yang baru, discovery masyarakat mulai mengenal bagaimana penggunaan internet. Nah, invention itu adalah proses menggunakannya ketika sudah diterima, ketika penemuan baru itu sudah diterima, kemudian digunakan. Ini merupakan puncak dari adanya perubahan ya. Ketika tadi di proses discovery nih, masyarakat mengenal internet, invention-nya masyarakat sudah menggunakan internet. Sekarang kalau mau tahu tentang apapun itu kan, kalau kita punya pertanyaan, kita pengen cari tahu suatu hal, kita tinggal buka Google, kita tinggal ketik kata kuncinya apa yang kita cari, muncul tuh jawaban dari pertanyaan kita, kan gitu ya. Nah, itu invention ketika kita sudah menggunakan. Nah, menurut Kingsley Davis, beliau ini menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Kalau ada perubahan sosial, maka tidak menutup kemungkinan budaya dalam masyarakat itu bisa berubah juga. Kalau tadi nih, orang kalau mau main harus ngumpulin temen-temennya, sekarang bergeser. Tinggal punya satu gadget, bisa ngumpulin banyak orang juga secara virtual. Nah, dari situ kan bisa berubah juga nih budayanya. Dari yang tadinya budayanya harus ngumpul, harus tatap muka, sekarang enggak. Sendiri pun jadi, sendiri pun bisa. Kita nggak ketemu tatap muka pun bisa. Nanti pengaruhnya kemana? Ke sikap individual, ya kan? Pengaruhnya kan ke sikap individual. Masyarakatnya akan lebih individualis, akan lebih hubungan dia dengan orang lain itu berkurang intensitasnya. Nah, oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya karena ini merupakan satu kesatuan. Kemudian ada beberapa karakteristik perubahan sosial budaya. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Ya, jadi kita sebagai manusia yang tinggal dalam satu negara, kita disebut masyarakat. Ya, dalam suatu wilayah kita disebut masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat di dalam suatu wilayah atau suatu negara, perkembangannya itu tidak akan berhenti, akan terus mengalami perubahan, akan terus mengalami perkembangan. Nah, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu ini akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat ini biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Kita mengenal internet, ya, kemudian kita dikenalkan dengan berbagai aplikasi. Ya. Nah, kemudian kita mengenal berbagai aplikasi game, ya. Dengan adanya game ABCD yang ditawarkan, kemudian kita asik dengan permainan yang ditawarkan oleh aplikasi yang ada di gadget kita. Saking asiknya nih, kita sampai begadang, ya. Contoh sederhana kekacauan sementara yang dimaksud di sini itu dalam diri kita sendiri nih ya. Contoh sederhananya yang terjadi dalam diri kita sendiri, dengan begadang besoknya harusnya sekolah, harusnya udah siap diri kita untuk mengikuti kegiatan sekolah besoknya jam 7 nih harus sudah siap, kita malah bangun kesiangan ya, akhirnya kacau aktivitas kita di hari esoknya, itu kacau, jadi buru-buru lah ya. Itu contoh sederhananya. Nah, yang terakhir ini perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Bisa juga terjadi perubahan itu dalam sikap kita. Ya, perubahan sosial budaya ini ada beberapa bentuk perubahannya ya. Ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, jika dilihat dari waktunya, ada bentuk perubahan sosial budaya evolusi, ada revolusi. Nah, kalau evolusi ini contohnya ketika sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Contohnya gini, penggunaan transportasi online ya. Dulu ketika kita mau pergi ke suatu tempat dengan menggunakan transportasi umum, kita harus menunggu transportasi umum itu lewat ya.
Kalau dulu kan kita menggunakannya bis umum, angkot gitu kan ya, angkutan kota. Nah, kalau sekarang kita bisa memesan langsung secara online transportasi yang mau kita gunakan. Nah, itu kan di situ ada perubahan ya, perubahan yang menyesuaikan perkembangan kita sebagai masyarakat. Nah, ini disebut dengan evolusi. Jadi evolusi itu perubahan secara perlahan mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, yang kedua, revolusi. Kalau revolusi ini perubahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Contohnya, kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika ada suatu perubahan nih, Indonesia mengalami perubahan tahun 1945, dia merdeka. Nah, ini disebut dengan revolusi. Ya. Yang kedua, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil, ada yang pengaruhnya besar. Pengaruhnya kecil itu contohnya perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Misalnya kalau dulu model pakaiannya senangnya yang perempuan nih gambar bunga-bunga, terus dress panjang gitu ya. Kalau sekarang kan modelnya udah banyak, ada yang model Sabrina, ada macam-macam ya. Begitu juga dengan perubahan model pakaian pada pria, ya kan ya. Nah, kemudian contoh kecil lagi pada perubahan gaya arsitektur. Misalkan kalau dulu rumahnya semakin tinggi itu semakin megah. Kalau sekarang malah semakin minimalis itu semakin keren gitu ya. Nah, itu perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, ada perubahan yang pengaruhnya besar. Contohnya industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem lapisan masyarakat. Industrialisasi itu maksudnya gini, ketika ada suatu wilayah ya, tanahnya misalnya dimanfaatkan untuk sebidang tanah itu dimanfaatkan untuk adanya sawah di sana ya, lahan pertanian misalnya. Nah, kemudian dirubah penggunaan lahan tersebut, dibangunlah sebuah mall ya, atau dibangunlah sebuah pabrik. Nanti kan itu pengaruhnya gimana nih ke masyarakat di sekitarnya ya. Nanti kan ini pengaruhnya kita lihat nih, dengan adanya pabrik tersebut di tengah-tengah masyarakat itu kan akan menimbulkan yang adanya limbah ya kan. Kemudian nanti nih si tanah itu berarti kepemilikan tanahnya berubah, dibeli nih sama si pemilik pabriknya, ada perubahan kepemilikan tanah kan. Kemudian ada perubahan lingkungan, dengan adanya limbah dari pabrik itu tuh limbahnya mau dikemanakan kan. Nah, kemudian nanti nih dengan adanya pabrik ini masyarakatnya bisa ditarik untuk menjadi tenaga kerja di pabrik tersebut ya kan, maka akan ada perubahan sistem kerja. Bagaimana dengan para petani yang bekerja tadinya di lahan tersebut? Berarti kan akan berubah lagi karena lahannya sudah beralih, sawahnya sudah tidak ada, berarti bagaimana petaninya akan berubah pekerjaannya, kan ada perubahan sistem kerja. Itu contohnya ya. Nah, berikutnya bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Jadi ada perubahan sosial budaya yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan contohnya ketika ada suatu kebijakan dari pemerintah, misalkan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, di sini akan ada perubahan sosial budaya di mana masyarakat Indonesia pada usia 7-15 tahun ini akan mengalami kondisi yang lebih baik dari segi pendidikannya karena diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini kan perubahan yang direncanakan. Kalau dulunya tidak ada aturan ini, ya nantinya masyarakatnya masih ada yang belum menempuh pendidikan sama sekali, tidak berpendidikan sama sekali. Kalau ada kebijakan ini kan berarti minimal masyarakatnya harus menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar, gitu kan ya, ada perubahan. Nah, yang tidak direncanakan itu ketika terjadi suatu perubahan secara tiba-tiba. Misalkan terjadi bencana alam,
seperti yang pernah terjadi di Aceh, adanya kejadian tsunami pada tahun 2004. Ini kan merupakan peristiwa yang tidak direncanakan kan ya. Nah, kalau ada bencana seperti itu maka akan ada perubahan sosial di dalamnya. Contoh sederhananya, kalau ada bencana seperti tsunami di Aceh, berarti masyarakat yang kena dampaknya itu harus memikirkan mereka nih harus pindah tempat tinggalnya kemana. Karena kan tempat tinggalnya sudah terkena bencana alam, sudah habis, sudah hancur, ya. Sederhananya mereka harus cari dulu nih tempat tinggalnya harus kemana, pindahnya kemana. Di situ ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat ini adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Jadi ada faktor-faktor dari perubahan sosial budaya ini dari dalam masyarakat, ya. Ketika jumlah penduduknya berubah, ini akan menjadi faktor yang menimbulkan adanya perubahan sosial budaya. Kalau nih jumlah penduduknya lebih banyak penduduk laki-laki daripada perempuan, ini kan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat juga. Kemudian kalau ada penemuan baru, kalau ada pertentangan atau konflik baru, kalau ada pemberontakan atau revolusi, ini juga akan menimbulkan terjadinya perubahan. Faktor perubahan sosial budaya yang dari luar masyarakat itu diantaranya lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Tadi ketika ada tsunami, itu kan di luar dari faktor masyarakatnya sendiri, ya kan ya? Nah, itu akan menimbulkan adanya perubahan. Kemudian kalau ada peperangan, itu juga akan mempengaruhi perubahan sosial masyarakatnya. Kemudian kalau ada pengaruh budaya dari masyarakat lain, kita senang nonton film Korea, ya. Kemudian kita mulai menggunakan bahasa Korea dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit-sedikit kita ngomong annyeong gitu ya misalnya. Terus kalau mau bilang makasih, gomawo gitu ya. Nah itu kan adanya pengaruh dari budaya lain ya, mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian ada beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan ya. Ada beberapa diantaranya ini. Yang pertama, ketika kita kontak dengan kebudayaan lain, baik secara langsung kita ketemu dengan masyarakat luar negeri secara langsung, atau kita melihat suatu tayangan secara elektronik, misalkan kita nonton YouTube, nonton film Korea, itu kan kita sudah kontak dengan budaya Korea ya. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Yang kelima, stratifikasi yang terbuka. Selain faktor pendorong terjadinya perubahan, ada juga faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ketika kita menutup diri kita, tidak terbuka dengan masyarakat lain, ya, kita akan terlambat untuk mengalami terjadinya perubahan sosial. Ketika nih misalnya orang-orang udah kenal yang namanya Facebook, Instagram, YouTube, nah kita nggak menutup diri. Misalkan saya menutup diri nih, saya emang nggak mau tahu yang namanya Facebook, Instagram itu kayak gimana. Pokoknya saya menutup diri, saya hidup secara tradisional, ya, tradisional, tidak mengenal sama sekali yang namanya kemajuan teknologi, ya, maka itu akan menghambat perubahan diri saya sendiri terhadap sosial dan budaya yang sudah berkembang, ya. Kemudian ketika perkembangan ilmu pengetahuan ini lambat, maka ini akan menghambat perubahan sosial budaya. Kemudian ketika sikap masyarakat yang sangat tradisional, tadi saya memilih untuk tradisional, saya nggak mau membuka mata saya terhadap teknologi yang ada, maka ini akan menghambat perubahan sosial budaya. Kemudian yang keempat, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Misalkan pemerintah Indonesia menutup diri nih, tidak menerima pengaruh kebudayaan dari negara lain. Misalkan ya, tayangan-tayangan film dari luar negeri itu tidak ditayangkan di Indonesia sama sekali. Wah, betapa akan menjadi apa ya istilahnya, ketinggalan zaman ya nanti kita sebagai warga masyarakat Indonesia kalau seperti itu. Ya, baiklah anak-anak, sekian materi untuk hari ini.
Selanjutnya silahkan kembali lagi ke Google Classroom, ada oleh-oleh untuk kalian, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai globalisasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.